atas nama cinta. Mereka udah nggak paham apa yang mereka maksud itu, gitu kan? Iya. Cinta itu beda loh, makanya suci yang murni ya. Iya. Jadi hanya ingin memberi ya, hanya ingin menyayangi, ingin berkorban, ingin buat dia bahagia, segitu. Kalau dia sudah begitu, dia akan senang dengan sendirinya. Kalau dia udah memberi, dia sudah berkorban, yang dia cintainya itu dia bahagia, dia pun bahagia tanpa minta yang lebih dari itu. Nah, begitu kan. Nah, ini sifat tuh dibawa kepada Allah. Nah, apa hasilnya coba? Gimana Allah akan mengangkat dia menjadi kekasihnya kan? Karena dia mendapat itu anugerah, itu apa, pemahaman, itu pemikiran gitu. Jadi murni yang budaya liberalisme ini, kalau pandangan sufi ini bukan cinta kan? Hawa nafsu, Hawa nafsu. binatang. Iya. Masih hawani ya itu jenisnya. Hawa nafsu yang belum terdidik, mungkin belum yang belum terkendali. Kalau sudah terkendali nanti bisa ke arah cinta yang konstruktif tadi, cinta yang membangun, yang berdasarkan kemurnian, tidak terlalu terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya kebendaan. Ini udah kayak binatang sekarang kan, kalau kita mau terus terang ya kan. Jadi punten ya, ini kan fakta ya. Anak sama ibu zina, apa sama anak zina, ya kan? Ya udah kayak binatang, karena udah penting mah senang aja hawa nafsunya gitu. Dan mereka itu enggaknya cinta menganggapnya, ya kan? Sama istri kawan, sama siapapun yang dia ketemu, yang dia kenal, saling suka jadi kan. Terus nama cinta kata mereka. Berbagi kasih, menebar cinta. Iya. Tapi tidak pada koridor yang ya selayaknya atau seharusnya. Kan ada aturannya mungkin ya. Dalam memanage cinta juga kan ada aturannya gitu. Itu termasuk dalam unsur budaya kita. Tadi dalam pembukaan budaya liberalisme akhirnya diimpor ya. Masuk ke budaya kita. Akulturasi. Akhirnya kan Aneh efeknya kan. Jadi bukan cinta lagi, jadi semerawut itu. Definisi cinta kita jadi bingung nanti. Tapi kalau dari paparan sufi kan jelas. Jadi ada bentuk ekspresinya, terus ada tanda cinta. Misalkan seperti ini Syekh, dalam pandangan sufi, apakah ingat masuk ke dalam tanda cinta? Seorang ingat, apakah itu termasuk tanda cinta? Bagaimana penguraian ekspresi cinta melalui ingat itu, pandangan penjabaran melalui sufi itu gimana? Yang paling simpel. Iya. Dia akan menangis rindu pada Allah Ta'ala. Seperti kita, misalkan Mas Bro ini merantau. Padahal kita suka ingat kan ke rumah, ke keluarga. Itu sama kan seperti itu. Dan bentuknya berbeda objeknya. Ada perasaan haru, perasaan rindu, menangis gitu kan, dalam kesunyian itu dalam keramaian gitu kan. Pas momennya tepat akan muncul itu perasaan. Jadi itu juga gak gampang ya, pasti juga proses naik turun sih. Semua orang yang akan sampai kepada mahabbatullah juga kan tidak akan lancar kayak gitu kan, akan begini nih. Kadang dia cinta, kadang benci, cinta lagi. Iya. Jadi nggak ada yang cinta terus itu. Jadi begitu, kan cinta nanti akan marah, nanti dia akan lagi cinta lagi. Kayak manusia lah kan, ketika hubungan dengan pasangan kan ada masalah kan, jadi benci kan nanti karena cinta, ya pokok dewe gitu kan. Ketika dapur aman, cinta. Ketika kering kerontang, ya terjadi perpecahan. Kan kalau cinta yang masih murni mah kita memerlukan pengorbanan karena murni mencintainya. Tapi kalau cinta yang sudah terkontaminasi dengan kebendaan, siapa yang menjadi korban? So, arahnya nanti padahal sama juga namanya cinta untuk meraih sesuatu. Oke, itu pengorbanan tadi. Ingat ketika seorang gambaran dari Syekh, ketika seorang sufi ingat, ekspresinya luar biasa, ada perasaan rindu, ada perasaan menggebu dalam hati. Yang kedua, pengorbanan.
bagaimana pengorbanan kaum sufi ini ketika mereka rasa cinta tumbuh terhadap Tuhan? Ya, mereka akan mencoba untuk menggunakan semua waktunya untuk ibadah, dakwah kalau mampu, mengajar kalau mampu. Itu bukti cinta, bukti pengorbanan pada Allah Ta'ala. Jadi dia akan berusaha untuk menggunakan semua waktu yang dia punya sisa hidupnya untuk beribadah terus. Kalau dia seorang ustadz akan juga mengajar, akan juga berdakwah sesuai dengan diri masing-masing kan. Gitu. Jadi ingat berkorban. Apakah ada rasa cemburu tidak? Biasanya cinta pasti ada cemburu seperti itu. Cemburu pada Allah. Ya mungkin itulah unik ya. Jadi kalau udah ngomong cinta itu unik gitu. Jadi sekarang sudah aneh-aneh ya. Bisa ngomong sendiri, bisa kayak orang gila kan gitu. Kayak bisa merenung sendiri karena saking yakinnya sama Allah tuh sedang berbicara. Dia pun yakin Allah melihatnya, mendengarnya. Jadi bisa komplain gitu, bisa ya itu kan gila. Makanya orang itu jangan diumum, berbahaya, jadi fitnah. Itu jadi namanya majidub kan? Iya. Majidub. Tapi kalau dalam dari cinta kepada manusia itu udah hal umum, ya. Iya. Waktu kasmaran, kan ketawa sendiri, bikin surat ketawa sendiri. Mirip. Begitu juga. Oh seperti itu. Kasmaran pada Allah kan, suka senyum sendiri, kayak enak, damai mengingatnya, enak ngaji ya, enak berzikir, enak ibadah. Nanti buat puisi kan, puisi gitu kan. Sampai lagu aja, lagu cinta dia rubah kan syairnya kan pada Allah. Itu kan tanda cinta kan. Jadi lagu mah kan sebenarnya ke orang kan tujuannya ya mah kabulnya ke Allah gitu. Jadi itu apalah untuk mengisi lah kekeringan cintanya itu. Heng mah panggil langsung kan nggak mungkin kan. Ini bisa bertemu langsung, ini bisa meluk mungkin dia selingan makan, tapi kan nggak mungkin kan. Harus menunggu sampai hari pengisaban. Nah, dia akan berbuat yang bisa mengisi kekeringan hatinya itu dengan cara apapun. Gitu. Nah, ada beberapa ini yang di blog di media massa, di media YouTube orang yang pengamat toreko katanya, karena saking tergila-gilanya sama kecintaan terhadap Tuhan, akhirnya dia berperilaku seperti orang gila. Sebab yang melihatnya sisi manusia. Oh, ini tidak umum dengan yang layak yang lain. Padahal dia pada saat itu sedang benar-benar tergila-gila kecintaannya terhadap Allah. Katanya. Tapi juga lah perlu ilmu juga ya. Kalau bisa langsung aja mengekspresikan tanpa ilmu itu berbahaya juga. Ya kan? Berbahaya kan. Salah ucap bisa fatal kan. Perlu namanya pembimbing lah, guru atau mursyid itu perlu. Dia juga aman di relanya gitu kan. Walaupun dia cinta, perlu ilmu juga. Nggak bisa asal aja mengekspresikan kan ucap yang aneh-aneh gitu kan. Kayak gitu. Itu di mana levelnya, seperti Rabi'ah Adawiyah kan. Seorang wali tinggi lah, dia bisa ngomong kayak ya ilahi gitu kan. Ya rohimi, ya maliki, ya sayyidi, amana qalbi. Buat dia sah, buat dia paham yang dia ucapkan kan. Wahai yang wahai Tuhanku yang disembah, wahai yang maha menyayangiku, wahai Tuanku, coba. Wahai Tuanku, wahai kekasihku. Nah, itu kan nggak bisa seorang bisa ngomong begitu. Iya dong. Benar-benar connect gitu ya. Di mana kita ngomong, di makom mana? Itu yang orang juga salah kaprah gitu. Orang masih di mana ngomongnya udah tinggi-tinggi. Mungkin buat orang sih itu nggak ada masalah. Tapi kan itu nanti ada hisabnya di akhirat kan. Jadi kayak yang paling ngeri itu saya lihat ini tentang puisi Rumi yang sering dipakai quotation ya. Dijadikan status kan, kemudian lalu dibuat komentar sesuai dengan pikiran itu berbahaya. Dia bisa sesat dan menyesatkan karena kan dia udah sesat dalam salah artikan. Kemudian diposting, dibaca orang dan menyesatkan. Dola. Kesesatan kolektif.
nanti royaltinya akan diperoleh juga. Jadi ada tahapan, bukan tahapan, ada pos-posnya mungkin. Kalau istilah tadi Sufi makom, Ya, makomat. setiap makom berbeda ekspresinya. Iyalah, semakin tinggi dia punya marifat, semakin paham kan. Biasanya semakin diam biasanya. Awal kan ngoceh kan, mengekspresikan, nanti naik-naik, pada awalnya akan diam. Gak bisa ngomong lagi, karena udah nggak ada lagi kata yang bisa dipakai untuk mengungkapkan. Gitu. Terutama cinta juga ya, dan memang susah untuk didefinisikan, susah untuk dipaparkan, hanya bisa dirasakan. Iya, bentuknya abstrak, nggak ada ininya. Kan nggak ada teorinya kan, nggak ada kebetulannya. Iya. Buat si A begini, buat si B begini kan. Iya. Gitu. Relatif batasannya, gitu batasannya. Nggak ada definisi yang umum atau yang mutlak ya, betul. Gimana? Mungkin pembahasan tentang cinta sore hari ini para YouTuber bisa menyimpulkan sendiri dari sudut mana persepsinya atau tinjauannya, cinta bisa digunakan untuk membangun atau konstruktif, atau juga bisa menghancurkan, baik yang secara syariah atau mau sampai hakikatnya juga. Itu tergantung kita menggunakannya. Dan mudah-mudahan para YouTuber sekalian bisa mengambil hikmah dari kajian yang sudah kami paparkan di sore hari ini. Satu lagi pengumuman untuk para sahabat Balad Sufi, sesi kedua nanti kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari para viewer. Seperti biasa kita pilih 3 pertanyaan teratas. Nanti kita undi giveaway, ada merchandise yang kita sediakan, dan mungkin kedepannya udah ada rencana ya, Syekh. Ekspresi cinta, live streaming, zikir. Dengan zikir. Jadi untuk yang belum subrek agar dapat notifikasi. Jadi Syekh Syalahuddin Al-Albani Al-Hafidh akan membuat schedule tentang ekspresi cinta ini lewat zikir. Waktunya nanti mungkin ada notifikasi di Facebook. Jadi subscribe channel Balad Sufi dan masuk ke grup Facebook Balad Sufi. Selesai ini episode kedua, nanti kita bahas komentar-komentar dari para viewer. Mungkin itu. Mau tutup aja. Iya, oke. Mungkin itu yang bisa kami sajikan sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.